Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Coach. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Kita mulai dulu dengan berdoa. Kita doa bersama-sama. Get ready, let's pray together and pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Allah, for giving us time to learn, and may you give us bright mind to study some positive things, and may you protect us, our parents, our teachers, and our beloved friends. Amin. Ya, baik, terima kasih. Semuanya sehat hari ini ya? Sehat. Ada yang sakit? Ada ya? Kenapa? Hah? Sakit hati ya? Ada yang bahagia tapi hari ini kelihatannya. Siapa? Oh, ya sudah. Semoga yang masih sakit hari ini disembuhkan. Yang belum bahagia segera dibahagiakan. Seperti kanaya semuanya. Mau? Mau ya? Mau ya. Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan, nggak usah kayak gitu ya. Nanti aja. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah berpikir tentang komputasional secara umum, maka kita akan lanjutkan hari ini adalah kegiatan apa sih berpikir komputasional itu ya. Tadi sudah tampilkan di layar berpikir komputasional. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana menggunakan cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu ya, ada yang masih ingat berpikir komputasional itu apa? Enggak ada. Enggak ingat. Baik, kita ingatkan lagi. Yuk, kita ingatkan lagi. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang dilakukan oleh komputer. Jadi kita diminta untuk berproses, berpikir layaknya sebuah komputer. Emang yang dilakukan komputer apa sih? Saya sudah bold ini. Cara-cara yang dilakukan oleh komputer. Kenapa kita harus seperti komputer? Kenapa kita harus seperti komputer? Satu, komputer itu kerjanya cepat. Kalau kita mau menghitung penjumlahan saja, penjumlahan 100 kita nge-lag, mikirnya lama. Tapi kalau kita menggunakan komputer, maka akan menghasilkan hasil yang lebih cepat. Nah, saat ini sudah buat nih cara-cara yang dilakukan oleh komputer. Tadi kita sudah sebutkan saja. Yang dilakukan komputer itu apa sih? Satu, logis. Gini ya, cara-cara yang dilakukan komputer itu logis. Logis itu artinya adalah masuk akal, bukan manu akal. Ada yang bilang begitu ya. S pakainya S bukan M. Masuk akal. Jadi logis. Komputer itu logis. Yang kita masukkan, yaitu yang kita keluarkan. Maka ketika kita bicara tentang Microsoft Office Word, kita ada yang namanya gini. Ini ada yang tahu kayak ini. WYSIWYG. Disingkat, dibacanya WYSIWYG gitu katanya. Microsoft Office Word ini. Ada yang tahu kepanjangannya ini? Kepanjangannya adalah what you see is what you get. Yang kamu lihat di layar ketika kamu cetak, ya itu hasilnya. Logis, yang kita masukkan itu yang kita keluarkan, gitu ya. Ini WYSIWYG di Microsoft Office Word. Salah satu contoh saja. Ya. Kemudian cara yang dilakukan komputer yang kedua adalah sistematis, urut, ya, terencana, teratur. Komputer tidak akan pernah mengeluarkan apa yang tidak pernah kita masukkan. Kita ngetik O, kita hasilnya yang ada di layar adalah O, kecuali keyboardnya yang rusak. Gitu ya. Kita ngetikkan papi yang keluar, tapi juga itu namanya sistematis, teratur. Ya. Kemudian sifat yang ketiga atau cara-cara yang dilakukan komputer yang ketiga adalah
terstruktur, mengikuti aturan. Kita lanjutkan. Tujuannya sekarang, kenapa sih kita harus berpikir secara komputasional? Ada beberapa alasan. Saya sudah tuliskan. Yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Saya mau tanya dulu, kalian ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Pasti ada. Pasti ya, walaupun kecil kita pasti ditata lagi, repot, tidak kreatif, maka kita beli lagi aja. Gitu ya, itu kreatif namanya ya. Iya, yang penting jual motor gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah melatih cara berpikir seperti komputer. Di awal tadi sudah, cara berpikirnya komputer itu tadi ada logis, ada terstruktur, dan ada sistematis. Kita lanjut. Ini poinnya hari ini. Nah, ini akan kita pelajari mendalam hari ini, teman-teman. Komponen berpikir komputasional. Ada apa saja sih berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Nanti kita bedah satu-satu. Dekomposisi itu apa, contohnya apa, dan seterusnya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Minimal nanti di akhir pembelajaran kalian hafal 4 komponen ini. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. 4 ya. Oke, kita bedah satu-satu teman-teman. Dekomposisi dulu yang pertama. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah diselesaikan. Ini cara berpikir ya. Contohnya seperti apa? Ketika akan membersihkan rumah. Contoh kalian diminta oleh ibumu. Nah, apalagi kalau manggil itu, bersihkan rumahnya. Ayah sama ibu mau pergi, kamu di rumah bersihkan rumah. Kasian ya. Semoga ngomong membersihkan sisanya. Ketika kita diminta untuk membersihkan rumah, maka kita akan melihat satu permasalahan besar. 1. Bersih rumah. Rumah kalian gedenya seperti itu harus dibersihkan. Maka ketika kita berpikir secara komputasional, kita breakdown, kita dekomposisi, kita pecah-pecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oh, kita akan mulai dulu, dibagi dulu menjadi satu. Kita akan bersihkan yang paling kotor dulu. Biasanya di mana? Di mana? Di dapur boleh, di kamar mandi. Kemudian maju lagi biar sampahnya tidak bolak-balik, sudah di depan, di belakang lagi. Sapu lagi ke belakang. Dan kita urut ya, dari kamar mandi, dari dapur, kamar mandi, kemudian ruang tamu, ruang teras, sampai dengan keluar halaman. Ini namanya dekomposisi. Ya, jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Oh, kita selesaikan dulu yang di kamar mandi. Sudah selesai kita geser ke dapur. Sudah selesai kita geser ke ruang makan dan seterusnya. Jadi masalah yang besar ketika dibagi-bagi menjadi yang kecil akan terlihat atau akan lebih mudah diselesaikan. Big problem akan divided into smaller problem. Sampai yang paling kecil ini problem semuanya ini. Jadi satu masalah dibagi menjadi 8. Ini namanya dekomposisi. Nanti saya akan minta kalian untuk mencari contoh lain selain yang di sini untuk mencari atau memahami tentang apa itu dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Pengertiannya adalah kemampuan mengenali kesamaan, keteraturan, bahkan perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Contohnya, suatu saat kalian diminta oleh ibumu untuk memasang gas, tabung gas LPG. Pernah ada yang disuruh begitu? Nah, ini contoh yang orang lain ya. Ketika kita diminta untuk memasang gas LPG pada kompor, karena kita belum pernah melakukan, maka kita tidak bisa. Kemudian saat itu juga kita belajar. Misalkan tanya pada ibu, gimana caranya? Oh, pertama silakan lepas pengait regulatornya, kemudian lepas segel
segel yang ada di tabungnya, kemudian masukkan regulatornya, kemudian dikunci. Oh, kita jadi tahu. Kemudian ketika kita diminta atau disuruh lagi untuk waktu-waktu yang akan datang, kita sudah pernah mendengar informasi itu, kita sudah pernah melakukan atau paling tidak melihat informasi itu, maka kita jadi bisa melakukan. Ini namanya pengenalan pola. Contoh lain yang lebih sederhana adalah ketika kalian membeli handphone baru, ini ya, handphone baru ketika kalian meminta membeli handphone baru, nanti kalian akan dimintai paling tidak ada patternnya, polanya. Oh, polanya akan dibuat seperti apa? Minimal kalian akan melakukan sebanyak 2 kali, ulangi lagi membuat pola, ulangi membuat pola. Nah, setelah kalian membuat pola sebanyak 2 kali, ketika kalian akan masuk atau login ke dalam handphone kalian, kalian akan bisa membuka handphone tersebut. Ada pola, misalkan di handphone kalian polanya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ada pola. Ketika kalian membuat polanya huruf N, maka sistem akan mengenalinya N saja. Selain itu tidak bisa. Ya. Nah, kalian mengisi lagi. Ini namanya belajar. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Dia pintar, tapi pintarnya setelah kita ajari, kan gitu ya. Jadi di awal dia tidak ngerti apa-apa. Kita kasih belajar dia huruf N. Maka ketika kita membuat huruf A, dia nggak bisa, karena dia nggak pernah belajar itu. Ya, nah ketika kita masukkan huruf N, maka dia akan terbuka. Itu namanya adalah pengenalan pola. Dia belajar dari sesuatu yang sudah pernah kita berikan. Lalu teman-teman, yang ketiga ya, yang ketiga kita pelajari adalah abstraksi. Nah, kita kenalan lagi abstraksi itu yang seperti apa? Pengertiannya adalah menyaring dan menghilangkan informasi yang tidak penting atau tidak relevan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kita diminta untuk membuat kincir angin, ya, maka kita tidak perlu berpikir untuk mencari air. Kenapa? Karena air tidak akan digunakan. Fokus saja mencari barang lain seperti kertas, gunting, sedotan, dan lain-lain. Ini namanya abstraksi. Ketika kalian punya masalah, tolong tidak usah mikir yang aneh-aneh, nambahin masalah kalian nanti. Fokus saja bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oh, nilai saya kok jelek ya? Kalian mikirnya pasti karena saya tidak punya bakat hasil yang diinginkan. Tapi contohnya membuat kopi. Buat kopi langkah awal jelas kita gunting dulu sasetnya, kemudian kita tuangkan. Lah kalau kita belum apa-apa sudah masukkan air panas, nggak ada kopinya kan ya? Nah, itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Baik teman-teman, sudah selesai. Sekarang waktunya berlatih. Waktunya berlatih, nanti saya akan buat menjadi 3 kelompok saja. Masing-masing 3 orang. Ini saya tadi kasih lihat. Ya, oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, saya tadi punya LKPD. LKPD untuk komponen berpikir komputasional. Ada 4. Tapi algoritmanya saya taruh paling atas karena ini nanti kalian akan praktik ke depan menggunakan laptop ini. Ya. Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Yang kita garap bersama-sama dulu. Kita kerjakan dulu bersama-sama yang algoritma. Nanti kalau kita tetap bentuk kelompok nanti. Iya, 1 kelompok 4 aja ya. Oke, dicoba ya. Kita lihat nanti dulu ya. Semuanya ke papan dulu. Match up. Ini yang algoritma teman-teman. Algoritma ya. Kita akan coba 1 orang kalau sudah berhasil maka sudah. Tapi kalau belum berhasil maka akan ada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Siapa yang mau maju ke depannya? Ya, siapa yang mau maju ke depannya? 1 orang.
satu orang. Kalau nggak ada saya tunjuk nih. Ya, Madina ke depan Mbak. Oke, submit. Ya. Terima kasih Raisa. Ya, ini namanya. Ya. Baik teman-teman, ini namanya algoritma. Ya, jadi kalau sesuai dengan settingan. Settingan itu sesuai dengan aturan. Kalau misalkan urutannya dibuat kok tidak sesuai dengan aturan, ya pasti nanti akan salah, gitu ya. Lah aturannya ini tergantung dengan si pembuat. Oke ya, oke jelas baik. Nah sekarang algoritmanya sudah, sekarang waktunya kalian mengerjakan. Silakan yang di komposisi, pengenalan pola dan abstraksi. Silakan coba kerjakan. Saya beri waktu 10 menit saja. Koreksi coba bareng-bareng ya. Kira-kira jawabannya make sense atau logis apakah sesuai dengan sifatnya atau ciri-cirinya berpikir komputasional. Oke. Saya tidak melihat kelompoknya. Dekomposisi, ada masalah. Randi diminta ibunya untuk membuang kotoran kucing yang ada di teras rumah. Dekomposisinya adalah 1. Menyiapkan alat, 2. Menyerok kotoran kucing, 3. Memasukkan kotoran kucing ke dalam plastik, 4. Buang kotoran kucing ke tong sampah, dan 5. Membersihkan sisa-sisa kotoran kucing yang menempel di lantai. Pakai apa tuh kira-kira? Pel ya? Serok. Pakai serok juga. Nggak jadi bersih. Oke baik, oke bagus jawabannya baik. Yang kedua, pengenalan pola. Tuliskan 5 contoh aktivitas pengenalan pola yang kamu lakukan secara rutin. Jawabannya ketika diminta untuk membeli gas. Oh, polanya pergi ke warung, ngasih uang, terima gasnya, pulang. Oke. Mengubah sandi handphone. Ya, bisa ya. Yang awalnya 1 2 3 4 5 6 berubah jadi 5 5 3 3 2 2 gitu bisa. Kemudian diminta mengambilkan baju. Oke, jalan ke kamar, buka lemari, ambil baju, tutup lemari, keluar dari kamar. Boleh. Diminta untuk memasang gas, tadi sudah ya. Diminta untuk mengambil kunci motor. Diminta untuk mengambil kunci motor. Ya nggak apa-apa. Pergi ke tempat penyimpanan, ambil kuncinya, keluar. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, abstraksi. Ya, di sini sudah disebutkan ada beberapa, kita lihat. Nah, kalau yang nomor 4 ini kita bahas bareng-bareng saja teman-teman. Ya, ini dia. Berilah tanda cetak pada benda yang sebaiknya kita bawa ketika kita sedang berkemah. Ini namanya abstraksi. Jadi, ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah belajar tentang komponen dalam berpikir komputasional. Ada 4, itu kalian harus pahami, kalian harus terapkan supaya ketika kalian menemui sebuah masalah, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan terstruktur, dengan sistematis dan logis. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk kegiatan hari ini. Besok kita akan lanjutkan untuk kegiatan materi pembelajaran yang lain. Terima kasih sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.